Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri Fawajir dari kelas 1B Sosiologi 23. Di sini saya akan mengulas materi perkuliahan ke-1 dan ke-2 Bahasa Indonesia untuk tugas UTS Bahasa Indonesia. Materi yang ke-1 yaitu fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa itu sendiri yaitu alat berkomunikasi atau alat berpikir, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, dan juga alat kontrol sosial. Ragam bahasa dibagi menjadi dua, yaitu ada ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, seperti ragam lisan, ragam tulis. Contoh dari ragam lisan yaitu berpidato, berbicara, berdebat, dan lain-lain. Contoh ragam tulis yaitu menulis surat, menulis laporan, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu ragam bahasa berdasarkan pemakaian, seperti ragam formal, semi formal, dan non formal. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua, membaca dan menyimak. Membaca adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh pesan yang tidak hendak disampaikan. Oleh penulis. Tujuan membaca yaitu memperoleh informasi, memahami makna bacaan. Teknik membaca ada 3, yaitu scanning, SQ3R, dan skimming. Scanning yaitu untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat. SQ3R yaitu untuk memahami isi buku dengan baik, dan skimming untuk menyerap informasi penting dan memahami topik, bagian penting, fakta, dan opini. Menyimak adalah memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan menyimak yaitu mendengar, memberi reaksi, mengevaluasi, dan menginterpretasi. Tantangan menyimak yaitu perhatian yang terbagi, adanya gangguan, kurang pendengaran. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ringkasan yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisari tanpa mengubah struktur utama atau wacana. Tujuannya yaitu untuk membantu pembaca mengetahui isi buku tebal dalam waktu singkat. Ikhtisar yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur utama. Tujuannya yaitu untuk membantu pembaca untuk mengetahui isi buku tebal dalam waktu singkat. Resensi adalah suatu karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan resensi yaitu untuk memberi informasi kelayakan suatu buku. Selanjutnya materi yang keempat yaitu diksi. Pengertian dari diksi yaitu hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat alinea dan wacana, dan dapat dilakukan ketika tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama. Namun, untuk memilih kata yang tepat diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Syarat ketetapan pemilihan kata yaitu adanya konotasi dengan denotasi, sinonim, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, kata umum, dan kata khusus. Materi selanjutnya yaitu materi yang kelima, tentang paragraf. Paragraf adalah satuan dasar tulis yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan gagasan. Paragraf mencakup suatu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat
tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat topik. Ciri-ciri paragraf yaitu satu gagasan utama dan tertuang dalam kalimat topik. Gagasan utama ada di kalimat topik, implisit atau eksplisit. Kalimat topik dibagi menjadi 3, yaitu di awal, akhir, dan awal dan akhir. Selanjutnya materi yang keenam, yaitu karya ilmiah. Fungsi dari karya ilmiah itu sendiri yaitu 1. Sarana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, penjelas atau menjelaskan suatu hal yang belum diketahui, tidak jelas atau tidak pasti. Yang ketiga, ramalan atau membantu mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. 4. Kontrol atau mengontrol, mengawasi, mengoreksi benar tidaknya suatu pertanyaan. Sifat karya ilmiah yaitu jujur, bebas prasangka atau data manipulatif, objektif, prinsip analis atau hubungan sebab akibat, formal, gramatikal, logis, dan efektif. Nilai karya ilmiah yaitu ada isi, bentuk, dan bahasa. Aspek penting sebuah karya ilmiah yaitu bahan, tata tulis, perwajahan. Sekian, terima kasih.